Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif al-Imam al-Ghazali wa qala Atha radhiyallahu anhu dakhaltu ala Sa'id bin Musayyib wa huwa yabki faqultu ma yubkik qala laysa ahadun yas'alani an shay' wa qala ba'duhum al-ulama su'alul azmani kullu wahid misbah zaman yastadiyu bi ahli asr. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis ihya yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan ini. Walaupun dalam keadaan hujan kita tetap istiqamah, insyaallah dengan basah-basahnya kita untuk menuntut ilmunya Allah. Kelak di akhirat kita akan basah dengan telaga Kautsar yang berdiri bersama kita. Saudara-saudara, tadi saya sedang membaca ihya. Nanti saya jelaskan minggu depan. Sedikit saya jelaskan. Saudara-saudara, bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan yang penuh dengan keagungan. Bulan yang dimana Allah memberikan pengampunan lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya dinamakan Syahrullah, bulannya Allah. Bulan yang dimana kita diharuskan, bulan yang dimana kita didorong untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu Allah memberi pengampunan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Allah memberikan pengampunan lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Minta ampun kepada Allah. Orang yang gak mau istighfar, orang yang gak mau minta ampun itu orang yang sombong. Sampai-sampai dikatakan, kalau ada orang yang minta ampun kepada Allah, ada orang berdoa minta ampun kepada Allah, maka saking senangnya Allah, saking bahagianya Allah, rasa senangnya Allah, rasa bahagianya Allah, Allah lebih senang, Allah lebih bahagia kepada hamba yang berdoa, kepada hamba yang minta ampun kepadanya, daripada rasa senang dan rasa bahagianya seorang ibu yang lama kehilangan anak, kemudian dia menemukan anaknya. Ibu kalau kehilangan anak lama bertahun-tahun terus dia ketemu sebenarnya bahagia nggak? Allah lebih senang, Allah lebih bahagia kepada hamba yang minta ampun kepadanya. Saudara-saudara, jangankan kita berbuat dosa atau berbuat maksiat, kita habis melakukan kewajiban, kita habis sholat apa yang kita baca? Yang pertama kali kita baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita baca? Astaghfirullahaladzim liwali walidayya wa li ashabil hududil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Habis doa, habis sholat, habis melakukan kewajiban, habis melakukan ketaatan, habis melakukan kepatuhan saja, beristighfar, minta ampun kepada Allah, apalagi habis berbuat dosa dan berbuat maksiat. Jadi minta ampun kepada Allah itu bukan hanya ketika kita habis berbuat dosa. Beristighfar kepada Allah bukan hanya ketika kita habis bermaksiat saja. Dalam keadaan apapun, dimanapun, biasakan lidahmu untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kadang engkau tidak tahu kalau engkau sedang melakukan dosa. Kadang engkau tidak sadar kalau engkau sedang melakukan dosa. Kadang engkau lalai. Ada orang yang sadar dia melakukan dosa.
Ada orang yang tahu dia melakukan dosa, tapi ada orang yang nggak sadar, ada orang yang nggak tahu, ada orang yang lalai kalau yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa. Contoh, orang sekarang nganggep pakai celana pendek itu dianggap bukan perbuatan dosa. Iya, iya kan? Ayo, pada umumnya orang pakai celana pendek, mereka merasa berdosa nggak? Padahal itu hukumnya apa? Dosa, haram. Sampai-sampai diceritakan dulu ada orang ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, tetapi setiap hari dia bersetubuh dengan khimar, bersetubuh dengan keledainya. Orang-orang nanya, ya Abid, wahai ahli ibadah, engkau ini ahli ibadah, tapi kenapa kamu kok bersetubuh dengan kamu punya keledai? Apa kata dia? Jawabannya dia, aku bersetubuh dengan keledai untuk menjaga diriku daripada berzina dengan perempuan. Jadi dia nggak tahu kalau bersetubuh dengan binatang itu hukumnya haram. Paham? Jadi terkadang kita tuh nggak tahu kalau yang kita lakukan itu perbuatan dosa. Terkadang kita nggak tahu kalau yang kita lakukan itu perbuatan maksiat. Makanya dalam keadaan apapun, dimanapun, biasakan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah engkau lakukan, ada yang lebih besar. Apa? Pintu pengampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang engkau lakukan. Saudara-saudara, jangankan kita, iblis, makhluk yang paling dilaknat, makhluk yang paling dikutuk, tapi iblis masih Allah beri kesempatan untuk bertobat, minta ampun kepada Allah. Iblis setiap jarak waktu 100 tahun Nabi Adam Allah keluarkan dari surga, iblis Allah keluarkan dari neraka. Allah pertemukan di satu tempat. Itu yang kita baca di kitab Mughasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Setiap jarak 100 tahun iblis Allah keluarkan dari surga, Nabi Adam Allah keluarkan, iblis Allah keluarkan dari neraka, Nabi Adam Allah keluarkan dari surga. Allah pertemukan di satu tempat. Nah, Allah bilang, iblis sujud kepada Adam, aku ampuni dosamu. Apa kata iblis? Ya Allah, aku lebih memilih dalam neraka daripada harus bertobat dan minta ampun kepadamu, bersujud kepada Adam. Jadi orang yang enggak mau beristighfar, dia enggak mau minta ampun, orang yang sombong. Cukup sampai di situ tidak. Iblis datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau kalimullah, engkau yang berbicara dengan Allah, tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin bertaubat, aku ingin minta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Nabi Musa bilang kepada Allah, kata Allah, kalau iblis mau taubat, kalau iblis mau aku ampuni dosanya, suruh iblis sujud di kuburnya Adam. Apa jawab iblis? Sujud di kubur Adam? Adam masih hidup saja, saya nggak mau sujud, apalagi Adam udah mati jadi bangkai. Nggak mau saya sujud, nggak mau. Saya nggak mau minta ampun, nggak jadi saya tobat. Makanya bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jangankan kita, saudara-saudara, para nabi, para rasul maksum, terampuni dari dosa, terampuni dari maksiat. Tapi para nabi, para rasul selalu minta ampun kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah. Padahal nabi dan rasul ini maksum, terampuni dari dosa, selalu menangis takut kepada Allah. Sampai-sampai dikatakan, laukana dumu'a ahlil ard jumiat lakana dumu'a Dauda akthar, walau kana dumu'a ahlil ard wa dumu'a Dauda jami'at lakana dumu'a Adam akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi semua air matanya dikumpulkan jadi satu, maka pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sujud selama 300 tahun.
sujud menangis di bawah tanah. Sampai-sampai kata para ulama, ketika air mata Nabi Daud menangis selama ratusan tahun, air mata itu menempel di tanah sehingga dari tanah itu tumbuh daun. Jadi Nabi Daud itu mukanya penuh dengan rumput, penuh dengan daun. Kenapa? Takut kepada Allah. Padahal Nabi sudah pasti masuk surga, masih minta ampun kepada Allah. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Allah Adam alaihissalam min khasyatillah, saking takutnya Nabi Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba Allah perlihatkan bagi beliau surga dan neraka. Ketika Allah perlihatkan surga, beliau letakkan tangan beliau ke depan seperti ini, seakan-akan beliau ingin mengambil sesuatu. Setelah itu beliau letakkan lagi. Allah buka, Allah perlihatkan neraka, beliau mundur. Ketika mundur beliau berkata, ha'ana minhum. Selesai sholat, sahabat bertanya, ada apa yang terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika aku sholat Allah bukakan pandangan sehingga aku bisa melihat surga dan neraka. Ketika aku melihat surga, aku melihat buah-buah yang besarnya seperti tempayan, seperti nampan. Makanya aku dekatkan tanganku, ingin aku ambil dan ingin aku perlihatkan kepada kalian. Ketika Allah perlihatkan neraka, ada sebuah api yang seakan-akan ingin memakanku, makanya aku mundur. Ketika Nabi mundur, apa yang terdengar dari lidah beliau? Ha'ana minhum. Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apakah aku bagian dari penghuni neraka? Ini muntahal khauf, puncak rasa takut, yaitu tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Itu Nabi Muhammad yang surga Allah ciptakan untuk Nabi, tapi masih takut, masih minta ampun terus kepada Allah. Kita siapa? Pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat, bangga dengan dosa, tapi tidak mau bertobat, tapi tidak mau beristighfar, tapi tidak mau minta ampun kepada Allah. Jangan khawatir, sebesar apapun dosamu Allah ampuni, saudara-saudara. Di zaman Rasulullah ada seorang datang, ya Rasulullah, aku melakukan dosa yang sangat besar. Aku penggali kubur ya Rasulullah. Satu waktu ada jenazah perempuan. Perempuan itu cantik. Maka aku setubuhi, aku zinahi jenazah perempuan tersebut. Ketika aku setubuhi, ketika aku zinahi, tiba-tiba jenazah perempuan itu berkata, celakalah kau, wailah, celakalah kamu. Aku sudah dimandikan dalam keadaan suci, engkau setubuhi aku, sehingga aku dalam keadaan junub. Itu dosa yang sangat besar yang aku lakukan ya Rasulullah. Apakah aku akan diampuni ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Ada yang lebih besar dari dosa. Apa itu? Pintu pengampunan Allah. Saudara-saudara, rahmat Allah tidak bisa terhitung. Satu rahmat saja bisa menghapus seluruh dosa makhluk. Maka bagaimana dengan 10 rahmat, 100 rahmat, 1000 rahmat, 10.000 rahmat? Satu rahmat saja bisa menghapus dosa seluruh manusia. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan mentang-mentang bulan Rajab banyak istighfar, terus bulan yang lain gak mau istighfar. Jangan. Istighfar dalam keadaan hayat, yakni aina ma kuntum wa haitsu ma kuntum, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Mau kau berbuat dosa, mau kau tak berbuat dosa, mau kau berbuat taat, mau kau berbuat maksiat, tetaplah kau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Rajab ada satu kejadian yang besar, kejadian yang agung, kejadian yang luar biasa.
perjumpaan yang paling mulia. Perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia daripada perjumpaan tersebut. Perjumpaan kekasih dengan kekasih. Perjumpaan yang paling agung, perjumpaan yang paling luhur, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iq Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'man Asy-Syafi'i, beliau murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Isra wal Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj fi Kisah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, disarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, dikarang oleh Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, itu karangan Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Marafi. Kemudian ada lagi kitab Daulus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissa Al-Mi'raj karangan As-Sayyid Muhammad Amin Kurdi. Nah, biasanya kalau daerah Jawa Barat dan daerah Banten, kalau udah masuk bulan Rajab pasti ngaji pasaran, pondok-pondok salaf pasti menghatamkan kitab tersebut. Daulus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissa Al-Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Mukhtasar Minhajus Sani, Mukhtasar Mi'rajus Sani karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ud fil Mi'raj Sayyidina Al-Mustafa Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj Al-Mi'raj karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Itu kitab Mu'jizatul Kubra fil Mi'raj Sayyidil Anbiya. Kemudian kitab Yawaqitut Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj, itu karangan daripada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru kebesar kami, imam besar kami, Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan. Kemudian kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian dihasyiahkan oleh Imam Ahmad bin Ahmad Abu Barkat Ad-Dardir, diberi nama kitab Khasyiyah Ad-Dardir. Nah, dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan tentang peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj yang jarang kita tahu. Saya bahas sedikit. Pertama, tentang pembelahan dada Nabi Muhammad. Jibril datang
datang membawa cawan yang terbuat dari perak, ada yang berkata terbuat dari emas. Dibelah darah Nabi Muhammad SAW, dibersihkan, disucikan. Tetapi sayang, banyak para ustadz, para kiai, para dai, para penceramah ketika menjelaskan tentang pembelahan dada Nabi, mereka ngomong Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibersihkan, dikeluarkan kotoran-kotoran dari dalam hatinya. Kalau ada ustadz, kiai, habib, ulama, dai, penceramah ngomong seperti itu berarti ulama goblok, nggak ngerti agama itu, nggak tahu ilmu itu. Sekarang saya tanya, kalau orang awam yang nggak paham, dai ngomong dibersihkan hati Nabi Muhammad, kalau dibersihkan berarti sebelumnya apa? Disucikan hati Nabi Muhammad berarti sebelumnya apa? Harusnya jelaskan, memberikan pemahaman sesuai dengan akal orang untuk menerima pemahaman dan ilmu tersebut. Saudara-saudara, apa yang dikeluarkan dari hati Nabi? Yang dikeluarkan itu rahmat Nabi untuk iblis. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad bukan hanya rahmat untuk sesama Islam, sesama manusia, sesama makhluk, sesama alam semesta, tetapi seluruh alam semesta termasuk iblis. Makanya dikeluarkan rahmat Nabi, kasih sayang Nabi untuk iblis, agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda atau merayu baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Jadi dibersihkan hati Nabi bukan berarti sebelumnya kotor, tapi untuk membersihkan sesuatu yang telah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Kalau bahasa kita orang, tajdid, diperbaharui. Ente punya wudhu, terus ente wudhu lagi, salah nggak? Ente punya wudhu, suci nggak? Terus ente wudhu lagi, tetap suci nggak? Seperti itulah pembelahan dada. Itu satu. Paham? Kedua, yang jarang kita tahu, buruk. Nah ini, banyak orang menggambarkan buruk mukanya perempuan, ada sayapnya, ya, kuda. Orang-orang, saya anehnya heran sama orang-orang, kenapa kok pada bodoh, pada goblok, nggak mau belajar agama dengan benar. Buruk itu adalah makhluk ciptaan Allah, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Lebih kecil dari lebih besar dari, dia sejenis kilat. Kalau jalan naik, kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan turun, kaki depannya memanjang dengan sendirinya. Nah, sejarah buruk, di tangan buruk, satu waktu Allah berkata kepada buruk ketika Allah ciptakan, wahai buruk, suatu saat nanti di antara kalian ada salah satu yang akan dinaiki, ditunggangi oleh makhluk paling mulia, yaitu kekasihku Muhammad SAW. Nah, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memilih buruk, Nabi Muhammad pergi, Nabi Muhammad lihat buruk gemuk-gemuk, segar-segar, sehat-sehat. Ada satu buruk kurus, kerempeng, kecil. Buruk tersebut terdapat garis hitam bekas air mata. Nabi Muhammad bertanya, wahai buruk, kenapa kau tidak sama seperti sahabat-sahabatmu yang lain? Apa kata buruk itu? Ya Rasulullah, ketika Allah berkata bahwasanya kelak akan ada salah satu dari kami yang akan engkau tunggangi, maka semenjak itu aku menangis sampai detik ini. Aku berharap akulah buruk yang engkau tunggangi, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memilih buruk tersebut sebagai tunggangan bagi Nabi besar Muhammad. Paham? Itu kedua yang jarang kita tahu. Ketiga, yang jarang kita tahu, Nabi Muhammad ketika sampai di langit ketiga berjumpa dengan satu malaikat yang punya 1000 tangan. Setiap satu tangan punya 1000 jari.
Nabi Muhammad tanya, untuk apa Allah menciptakan engkau? Punya 1000 tangan, setiap satu tangan punya 1000 jari. Dijawab sama itu malaikat, aku Allah ciptakan, tugasku untuk menghitung setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Nabi Muhammad tanya, apakah engkau tahu berapa banyak jumlah bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam menciptakan hingga saat ini? Dijawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan, berapa banyak hitungan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi, dari langit ke laut, dari langit ke sungai, yang jatuh ke sungai, yang jatuh ke laut, yang jatuh ke lembah, yang jatuh ke hutan. Semua bisa kuhitung dari zaman Nabi Adam sampai saat ini. Rasulullah takjub, kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Akan tetapi ada satu kekurangan dan kelemahan. Apa itu kata Rasulullah? Kekurangan dan kelemahanku ketika umatmu berkumpul untuk bersolawat kepadamu, disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat. Itu yang jarang kita tahu. Nah, keempat yang jarang kita tahu, Nabi Muhammad SAW disuruh bolak-balik oleh Nabi Musa AS, ya kan? Muhammad, umatmu gak bakal kuat 50 rakaat, gak bakal kuat. Umatku saja yang besar, yang gagah, yang kuat gak kuat, apalagi umatmu. Pergi lagi. Bukan berarti Nabi Musa memerintahkan atau menyuruh-nyuruh Nabi Muhammad, tidak. Akan tetapi Nabi Musa tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah. Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang bisa berjumpa langsung dengan Allah, sehingga Nabi Musa memerintahkan, minta tolong Nabi untuk bolak-balik. Agar apa? Agar Nabi Musa mendapatkan sir, mendapatkan cahaya dari wajah Nabi Muhammad yang habis memandang cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nabi Musa tidak bisa berjumpa dengan Allah. Jadi mau gak mau Nabi Musa bilang, pergi lagi Muhammad, minta kurangi, minta keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Otomatis Nabi Musa mendapatkan keberkahan dari wajah Nabi yang habis memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat-pendapat para ulama-ulama salaf. Jadi kalau ente mau tahu kejadian Isra wal Mi'raj yang lurus, maka ente baca kitab-kitab yang Anda sebutkan tadi, insya Allah ente akan mendapatkan pemahaman yang jelas. Nah, terus makhluk yang bisa berjumpa dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Kok bisa? Jibril nggak bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Jibril bukan bagian dari cahaya Allah. Nabi Muhammad adalah bagian dari cahaya Allah. Matahari kalau mengeluarkan cahaya, matahari terbit, dia mengeluarkan cahaya. Dia terbenam, cahayanya kembali ke matahari. Andaikan bumi sampai ke matahari, pasti hancur, pasti terbakar. Planet apapun sampai ke matahari pasti hancur, pasti terbakar. Terus satu-satunya zat, bentuk, wujud yang bisa sampai ke matahari apa? Cahaya matahari itu sendiri. Dia yang bisa sampai ke matahari. Nah, tidak ada satupun zat, wujud, bentuk yang bisa sampai kepada Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Khalaqa min nurih, yang Allah ciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya jelaskan Isra Mi'raj. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana ladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat apa? Dengan kalimat apa? Para ulama berkata, subhana, kalau ada ayat atau hadis yang diawali dengan subhana,
berarti perkara itu, kejadian itu, hal itu adalah perkara, kejadian dan hal yang luar biasa, bukan biasa. Kalau udah pakai subhana, berarti hal itu, perkara itu, sesuatu itu adalah sesuatu, hal, perkara, kejadian yang luar biasa. Berarti Isra Mi'raj bukan kejadian biasa, tetapi kejadian yang luar biasa. Loh, kok bisa tuh? Iya. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan hanya dilalui hanya sedikit daripada waktu malam? Kan nggak masuk akal kan? Karena ini kejadian nggak masuk akal, makanya Allah pakai kata subhana untuk menanamkan keyakinan dalam hati kalian, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terus maknanya subhana apa? Ikuti. Subhana bimakna tanzih, tanzihullah min kulli su', bara'ah lillah min kulli naqsin. Subhana itu artinya melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala macam keburukan. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk memperjalankan Nabi Muhammad yang harus berbulan-bulan, tapi Allah perjalankan hanya sedikit daripada waktu malam. Paham tentang subhana? Paham? Subhanallah di asra, maha suci zat asra yang memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalankan. Yang memperjalankan di sini siapa? Yang diperjalankan siapa? Nah, berarti Isra Mi'raj itu kemauan Nabi Muhammad atau kemauan Allah? Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan, bukan Nabi yang berjalan sendiri. Allah yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, Allah yang rindu dengan Nabi Muhammad. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, karena pada tahun tersebut adalah Amul Hazm, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, kafiluhu yang menjaga beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, istri yang beliau cintai, yang setia, yang cinta, yang mengorbankan hartanya demi perjuangan Nabi Muhammad, sampai-sampai istrinya berkata, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jual untuk perjuangan Islam. Istri dan paman yang beliau cintai wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Makanya Allah menghibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Paham? Asra bi'abdihi. Apa maksudnya bi'abdihi? Al-abd. Al-abd itu hamba yang utuh. Ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, masa bi'alatil yad, masa yamshi bi'alatil yad, bi'alatil rijl, syaqa bi'alatil qalb. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, memegang, menyentuh dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu namanya abd, hamba yang utuh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad wal ruh, dengan jasad dan juga ruh, yaqdoh, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam, dalam tidur, cuma ruhnya saja, jasadnya enggak. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kalau ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad saja tanpa ruh, ayatnya akan bunyinya begini: Subhanalladzi asra bimayyitihi. Kalau jasad tanpa ruh. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma ruh tanpa jasad, ayatnya bunyinya akan begini: Subhanalladzi asra biruhi. Tapi di sini bi'abdi, hambanya, berarti hamba yang utuh.
jasad dan juga paham. Subhanallah asra bi abdihi lailan. Lailan isim apa? Lailan isim lagi. Tandanya apa? Tanwin. Loh, kenapa nggak pakai isim ma'rifat? Isim ma'rifat tandanya apa? Diawali dengan alif. Isim nakirah diakhiri dengan tanwin. Kenapa pakai isim nakirah? Kenapa nggak pakai isim ma'rifat? Bimakna muddatil isra. Itu maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Al-bait itu isim ma'rifat kan? Rumah itu berarti ketahuan rumahnya. Tapi kalau baitun isim nakirah, rumah siapa? Mana rumahnya? Jadi kalau isim ma'rifat telah diketahui, kalau isim nakirah belum diketahui. Nah, kalau pakai al-laila, subhanallah asra bi abdihi al-laila, berarti Nabi Muhammad Isra satu malam penuh. Sebab al-lail artinya apa? Malam kan? Satu malam penuh. Di sini lailan, berarti Nabi Muhammad Isra enggak satu malam penuh, hanya sebagian daripada waktu malam. Paham? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang berkah ke tempat yang berkah. Sebagaimana dalam hadis, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Aqsa. Kalian mau pergi ke tempat manapun, ke masjid manapun, tetap tidak bisa mengungguli tiga tempat ini, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj, dinaikkan oleh Allah ke tempat yang paling mulia untuk berjumpa dengan zat yang mulia, yaitu Allah. Untuk apa? Untuk menerima perintah yang paling mulia. Ketika Allah memerintahkan perintah yang lain, perintah sholat cukup melalui Quran, perintah haji cukup melalui Quran, perintah sedekah cukup melalui Quran, perintah zakat cukup melalui Quran. Tapi perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, tapi Allah undang langsung Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah tersebut. Apa itu? Sholat. Ibarat kata saya, kalau mau nyuruh hal yang biasa-biasa saja, cukup saya lewat WhatsApp, beli Jalil ke sini, Jalil ke sana, Jalil pergi ambil ini, Jalil pergi ambil itu. Tapi kalau saya mau suruh Jalil perkara yang penting, perintah yang penting, Lil datang ke pondok sekarang ketemu sama anak. Perumpamaan itu seperti itu kan? Nah, begitulah pentingnya sholat. Ya. Jadi jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat pertengahan waktu. Nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat tidur. Nggak bisa sholat masjid, sholat di rumah. Nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Yang penting jangan tinggalkan sholat. As-salatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Seluruh amal ibadah yang lain itu ekor. Ekor itu ikut kepala. Berarti baik buruknya amal ibadahmu tergantung daripada sholat. Kalau kau punya sholat baik, seluruh amal ibadahmu baik. Kalau sholatmu buruk, seluruh amal ibadahmu buruk, walaupun banyak. Kalau sholatmu sempurna, seluruh amal ibadahmu sempurna, walaupun sedikit. Kalau sholatmu tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu tidak sempurna, walaupun banyak. Karena sholat adalah tolak ukur daripada seluruh amal ibadah. Paham? Itu saja penjelasan yang jarang kita tahu tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat, menjadi orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf